Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Sejak zaman Yesus, orang merasa bahwa agama itu, Tuhan itu harus dibela. Maka tidak boleh ada manusia yang merasa atau menganggap dirinya anak Allah. Padahal kita kalau berdoa, kita katakan Allah Bapa kami. Dalam seruan-seruan kita mau menerima. Tetapi ketika ada orang yang karena keyakinannya mampu melakukan segala sesuatu yang baik, kita menolak. Maka Yesus katakan, dari semua perbuatan yang aku lakukan, mana yang membuat kamu harus melempar saya? Coba tunjukkan, apakah saya pernah mencuri? Apakah saya pernah kedapatan berzina? Apakah saya merampok? Semua itu tidak dilakukan Yesus. Yesus menolong orang, menyembuhkan orang sakit, memelihkan mata orang yang buta, membuat orang yang tuli mendengar, membangkitkan orang mati. Itu semua kan perbuatan baik. Lalu dari sekian banyak itu, kenapa mereka harus melempar Yesus sampai mati? Apakah mereka sendiri sanggup melakukan itu? Apakah mereka sanggup membangkitkan orang mati? Mereka sanggup menyembuhkan orang yang sakit kusta? Apakah mereka sanggup membuat orang tuli mendengar? Apakah mereka sanggup membuat orang buta bisa melihat? Tidak ada satupun dari mereka yang mampu melakukan itu. Yang bisa membuat orang buta melihat, orang mati bangkit, orang sakit kusta sembuh, itu hanya Tuhan sendiri yang mampu. Maka Yesus walaupun dia tidak omong pun, pasti dia orang baik. Yesus pasti orang baik. Mau kita mau mengakui dia sebagai Tuhan atau tidak itu urusan pribadi. Tapi pasti dia orang baik. Maka orang baik tidak perlu kita lempar. Tidak harus kita bunuh dia. Tidak harus kita tangkap bawa dia ke penjara. Dia orang baik kok. Itu kenyataan yang terjadi. Maka sejak zaman Yesus, orang baik pun bisa ada musuh banyak. Karena Yesus tidak korupsi, Yesus tidak pernah peras orang. Yesus tidak membuat orang lain susah hidupnya. Apapun yang dia makan waktu selama dia ada bersama para murid, itu melalui orang-orang yang memberikan dengan sukacita, berikan dengan sukarela, bukan karena ditodong dengan senjata. Kau mau kasih uangmu atau tidak? Kalau tidak kau mati. Tidak pernah Yesus rampok orang. Bahkan ketika Yesus dituntut untuk harus bayar pajak pun, dia suruh Petrus pergi menangkap ikan, lalu ikan itu dijual. Walaupun akhirnya dalam ikan itu ada dapat uang yang bisa pakai bayar pajak. Tapi sebenarnya awal mulanya Yesus suruh dari ikan itu kan bisa dijual, bisa menghasilkan uang. Uang itu bisa dipakai untuk bayar pajak. Maka menjadi orang baik itu pasti datangnya dari Allah. Tidak mungkin orang jahat datang dari Allah. Karena Allah adalah Allah yang maha baik. Allah bukan Allah yang maha jahat. Maka kalau Allah maha baik, tidak mungkin dia utus orang jahat. Itu logika saja. Karena dia maha baik, pasti dia utus orang yang baik. Maka ketika kita sebagai umat-umatnya, murid-murid Kristus, melakukan sesuatu yang baik, itu karena kita mendengarkan ajaran Kristus. Maka walaupun sekarang musim panen, kalau kita malas gereja, itu pasti kita dengar ajaran iblis. Iblis suruh ndak usah, ndak apa-apa, ndak jalan salib.
Rumahmu kan jauh, 10 meter dari gereja, enggak apa-apa. Kan rumah kita jauh, 20 meter dari gereja, jalan kan enggak sampai gereja toh. 10 meter, 20 meter, jauh sekali itu. Sehingga enggak perlu jalan salib. Kan kita sudah kudus, sudah suci, sudah baik. Ini menjadi PR besar bagi kita. Apakah kita termasuk anak-anak Kristus yang baik, yang taat, atau gereja hanya sekedar agama yang sekedar hiasan di KTP, tertulis agama Katolik, hiasan. Tapi kenyataan kita tidak pernah hidup sebagai orang Katolik. Jalan salib 7 kali dalam masa Prapaskah. Maka tadi Romo ganggu di awal, berapa kali sih sampai hari ini jalan salib yang ke-6 kita ikut jalan salib? Rumah kita kan sekitar Tolonggeru ini kan bisa menjangkau semua. Jalan kaki pun tidak sampai 1 jam. Ya paling lambat itu 7 menit lah dari kampung kecil, kalau jalannya agak dipercepat langkahnya. 7 menit. Atau kalau santai sekali 10 menit. Itu kalau mau. Tapi kalau kita anggap tidak penting ya, maka kalau kita orang baik pasti kita akan mendengarkan suara Tuhan Yesus yang diajarkannya. Kemalasan, malas ikut jalan salib, malas ikut misa, itu pasti seruan dari iblis. Berarti pasti kita bukan murid-murid Kristus yang baik. Itu kenyataan yang memang harus kita akui. Mengatakan yang benar itu pahit memang. Kadang-kadang orang tidak suka. Orang maunya tetap dipuji, baik-baik semua. Tetapi menyakitkan. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, pertanyaan besar untuk kita sore hari ini. Sudah berapa kalikah kita ikut jalan salib sampai hari ini? Benarkah kita murid-murid Kristus yang baik? Yesus bertanya kepada orang-orang yang mau melemparinya, dari semua perbuatan baik ini, manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempar aku? Dengan kita malas datang ibadat jalan salib, malas datang misa, mungkin kita orang pertama yang lempar Yesus. Mungkin kita orang pertama yang menyalibkan Yesus. Kita orang berteriak paling lantang, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Dengan kemalasan-kemalasan kita itu, dosa-dosa kita itu. Semoga Tuhan mengampuni segala salah dan dosa kita. Amin.